Pada bulan Mei 24 tahun lalu atau sekitar seperempat abad yang lalu, Indonesia mengalami apa yang disebut dengan reformasi, di mana di situ kita memasuki era yang harusnya demokratis ya, maksudnya lebih demokratis dari sebelumnya lah gitu. Dan memang setelah itu ada banyak kebebasan-kebebasan sipil ya, sosial politik yang dijamin yang sebelumnya tidak dijamin atau tidak dilindungi. Tapi kemudian belakangan ini mulai bermunculan pandangan ataupun narasi yang menganggap bahwa demokrasi Indonesia ini sedang terancam, sedang mengalami kemunduran atau memburuk gitu ya kondisinya, bahkan sampai dijadikan judul demonstrasi ya atau aksi massa tuh. Judulnya reformasi di korupsi gitu kan, itu sampai ada hashtagnya juga, dan di dalam aksi massa itu juga banyak yang membawa spanduk atau poster yang mengatakan demokrasi sudah mati, rakyat sudah dibungkam, dan seterusnya lah. Nah, kita pengen tahu di sini dalam diskusi hari ini, apakah data-data yang ada, ya data-data kuantitatif yang terukur gitu kan, memotret itu juga, apakah memang demokrasi Indonesia mengalami kemunduran atau memburuk? Itu yang akan kita bahas di dalam Bedah Politik bersama Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, banyak orang-orang sekarang ini, baik itu di online maupun di offline ya, dalam aksi massa gitu, bilang bahwa demokrasi Indonesia tuh memburuk gitu kondisinya, mengalami kemunduran. Khususnya kadang-kadang juga dikatakan bahwa itu secara spesifik terjadi di pemerintahan Pak Jokowi. Terutama kalau aku sih lihatnya dari tweet teman-temanku ya, maksudnya seangkatanku gitu kan. Mereka pada bilang, kita nih kebebasannya semakin minim lah gitu, semakin banyak pembungkaman, kemudian ya tentunya banyak yang bilang enforcement terhadap aturan-aturan yang ambigu, yang mengancam kebebasan berpendapat seperti UU ITE dan seterusnya, itu banyak yang bilang marak sepertinya sekarang-sekarang ini gitu, kayaknya sebelumnya nggak segitunya gitu. Bahkan kalau nggak salah datanya juga yang jurnalis tuh paling banyak mengalami persekusi itu selama berapa tahun terakhir gitu. Jadi intinya orang memandang ya bahwa kita nih demokrasi kita sedang terancam, sedang dalam kondisi kemunduran gitu. Nah, Mas Saiful membaca data tentang ini nggak? Dan bagaimana? Apakah betul nih pandangan orang-orang ini? Terima kasih Kania. Kebetulan bagi kita yang mengalami reformasi sekitar 24 tahun yang lalu, persisnya bulan Mei 1998. Jadi bagi yang pro reformasi, bulan Mei itu agak sakral gitu ya, perlu dikenang gitu ya, karena banyak korban gitu ya, dan terjadi perubahan politik yang sangat fundamental dari sistem otoritarian jadi demokrasi, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu kita mendiskusikan ini ada dalam rangka momentum itu, jadi bulan Mei gitu ya, sebagai bulan reformasi kita, kan ya. Nah, tadi ya, apakah demokrasi kita yang sudah berumur 24 tahun itu mengalami kemunduran atau tidak gitu, ukurannya apa dan sebagainya. Kalau kita lihat hasil-hasil banyak studi, termasuk saya menulis di sebuah jurnal menunjukkan gejala itu. Gejala kemunduran ya Mas? Gejala kemunduran di Indonesia ya, gejala kemunduran seperti diantaranya indikator-indikatornya yang disebutkan oleh Kania tadi, kebebasan makin berkurang karena undang-undang ITE dan seterusnya, kayak begitu, kebebasan berbicara gitu ya, berekspresi dan sebagainya. Nah, sebelum kita bicara secara lebih spesifik Indonesia, bagaimana kondisi yang ada di Indonesia dan berbagai elemen yang bisa dijadikan ukuran demokrasi kita mengalami kemajuan atau tidak, ada studi yang dilakukan oleh ahli ya, panel ahli itu yang dilakukan secara rutin oleh Freedom House, tim Freedom House. Ini beda dengan survei biasa yang biasa saya lakukan kan ya. Studi ini adalah meminta sejumlah ahli, orang yang dianggap mengerti politik Indonesia, untuk menceklis
item-item yang jadi indikator dari demokrasi. Apakah kondisinya membaik atau memburuk dan seterusnya kayak begitu. Ya. Nah, dalam kurang lebih 10 tahun terakhir kan ya, kita punya menyajikan data Freedom House ini hasil studi Freedom House, dan Freedom House melakukan studi untuk semua negara di dunia, salah satunya kita, tentu saja Indonesia. Kondisi demokrasi itu dilihat dari aspek kebebasan. Kenapa kebebasan? Karena per definisi tak terbayangkan adanya demokrasi tanpa kebebasan dari berbagai aspek, gitu ya. Jadi dasarnya itu kebebasan. Oleh karena itu kebebasan di negara-negara di seluruh dunia itu menjadi fokus perhatian dari Freedom House. Nah, dibuat skor antara 0 sampai 100, semakin mendekati 100, semakin bagus demokrasinya, 0 semakin buruk, kira-kira begitu. Iya. Nah, itu merupakan nilai gabungan antara dua komponen yang disebut sebagai political right, hak-hak politik. Hak-hak politik itu termasuk diantaranya misalnya penyelenggaraan pemilu, dilakukan secara jurdil atau tidak. Tentu saja sangat detail itu ya mengukurnya, tapi kurang lebih seperti itu. Bagaimana pemerintahan berjalan atau tidak, ada check and balances atau tidak, dan seterusnya kayak begitu. Itu ukuran-ukuran dari political right. Juga seberapa susah untuk menjadi calon, itu juga masuk kan ya. Kalau kan ya mau bikin partai tapi bikinnya susah banget karena syaratnya gitu ya. Nah itu juga menunjukkan sekarang kita kurang demokratis. Susah kan ya, susah. Mau bikin partai harus ada kantor cabang di semua itu ya, berapa? Kalau tidak salah 2/3 di seluruh kecamatan, kabupaten kota. Iya, bayangkan, gitu ya, harus ada kantor di situ, gitu ya. Berarti ada pengurusnya, gitu ya. Kalau kita bikin partai baru, saya mengikuti, ada teman yang bikin partai baru itu luar biasa beratnya, gitu ya. Nah itu juga indikator bahwa kita kurang terbuka, kurang accessible untuk hak-hak politik kita. Itu contoh ya. Nah, semakin mudah orang mengakses kekuasaan, kontestasi dalam kekuasaan, maka itu indikasi demokrasi semakin baik juga gitu ya. Nah, kita lihat political right, tapi di sisi yang lain juga ada civil liberty, kebebasan sipil. Itu berkaitan dengan diantaranya misalnya tentang kebebasan untuk berbicara, berekspresi, mengkritik pemerintah, kebebasan pers, itu adalah bagian daripada civil liberty. Termasuk juga perlindungan terhadap minority, gitu ya. Kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berorganisasi dan sebagainya. Itu masuk dalam indikatornya banyak, gitu ya, yang dibuat oleh Freedom House ini. Nah, kalau digabungkan dengan skornya itu ada antara 0 sampai 100. Kita melihat bahwa kita punya angka di sini itu 2013, karena sebelumnya itu scoringnya itu dibuatnya tidak seperti 0 sampai 100, agak beda kan ya. Maka kita ambil ini. Cuma kebetulan ini menariknya adalah 2013 dan 2014 gitu ya. Itu masa transisi dari pemerintahan SBY ke pemerintahan Pak Jokowi gitu ya. 2013 itu masih masa SBY, menurut Freedom House Indonesia masih free. Artinya aspek civil liberty dan aspek political right itu masih oke, masih baik gitu ya. Termasuk mungkin salah satu kemajuan yang dicapai di antara negara-negara di dunia, demokrasinya itu adalah Indonesia gitu ya pada masa itu. Di Asia Tenggara paling bagus. Filipina yang udah duluan demokrasi itu kalah sama Indonesia ya untuk kawasan Asia Tenggara misalnya. Kita kelasnya kurang lebih sama dengan India yang udah puluhan tahun dia menjalani demokrasi. Itu kan prestasi. Nah, begitu masuk 2014 skornya menurun kan ya, gitu ya. Kalau diambil rata-rata 64, 64, 65, 65, 64 dan terakhir sekarang 59. Jadi dalam 10 tahun ya berapa ya? 10 tahun ya kurang lebih atau 9 tahun ada decline gitu ya, ada kemerosotan skor kebebasan di negara kita yang itu merupakan dua komponen political rights tadi ya, kayak pemilu dan sebagainya yang jurdil, terus kemudian kebebasan sipil seperti kebebasan untuk berbicara dan sebagainya. Gitu ya. Secara lebih detail kita lihat aspek yang paling berat itu apa kan ya.
Ini dia. Kalau kita buka ya, yang paling bikin berat, skornya rendah tuh iya, apa sih gitu ya? yang paling berat merosotnya itu apa? Ternyata civil liberty, kebebasan tadi yang kalian sebut ya. Oh, kebebasan sipil ya. Kebebasan sipil, perlindungan terhadap minoriti dan sebagainya, kebebasan beragama misalnya kan. Sampai hari ini orang Ahmadiyah dikejar-kejar, gitu ya. Dilihat dari aspek ini itu melanggar hak-hak orang untuk beragama, apapun agamanya kan begitu. Syiah juga begitu. Kebebasan untuk membangun gereja misalnya itu tidak mudah gitu ya. Prosedur-prosedur semacam itu. Nah, jadi kita lihat yang merah itu dari tahun 2013 kita 35, total skor civil liberty itu antara 0 sampai 60. Sementara political right itu antara 0 sampai 40, gitu ya. Jadi kalau kita lihat political right-nya oke. Ya kan? Itu di angka sekitar, kalau dari 0 sampai 40 kita punya skor 30, itu artinya kan 75%. Iya kan? Not bad gitu loh. Iya. Jadi untuk political right kita oke. Tapi yang buruk itu civil liberty. Dari 35 menjadi 29. Itu di bawah 50%. Di bawah 50%. Nah, oleh karena itu yang menyumbang utamanya kenapa demokrasi kita buruk. Misalnya perlindungan atas kebebasan berpendapat dan sebagainya. Misalnya sebagai contoh yang yang kontroversial adalah bagaimana orang mati di tangan polisi. Padahal dia udah ditangkap di bawah kontrol polisi, tapi kok mati gitu loh. Iya. Maksud saya aktivis FPI gitu ya waktu itu. Nah itu contoh yang paling kasar. Iya. Bagaimana perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak sipil itu memburuk ya. Saya kira sebelumnya pernah terjadi pada masa Presiden SBY pada jamaah Ahmadiyah di Cikesik ya. Itu bagaimana dikejar-kejar orang jamaah Ahmadiyah itu sampai mengungsi ya. Bukan hanya mengungsi, meninggal. Ada yang meninggal. Betul. Itu di Cikesik daerah Banten sana. Itu indikasi bagaimana buruknya gitu ya, perlindungan terhadap hak-hak warga untuk berkeyakinan gitu ya, untuk berbeda pendapat dan sebagainya. Nah, itu yang memperburuk. Jadi tantangan kita yang sangat keras, yang sangat berat ke depan kan ya, sebenarnya berkaitan dari civil liberty. Kalau soal political right yang berhubungan dengan pemilu itu lumayan sejauh ini. Ada sempat naik gitu ya, bahkan membaik tuh kan ya. Itu 2016, 2017, 31 di situ pada masa itu ada pilkada berlangsung dengan baik. Nah itu, tapi rata-rata 30-75%. Artinya apa? Dilihat dari sisi political right, menurut penilaian Freedom House yang itu jadi rujukan di dunia untuk orang mengevaluasi kondisi demokrasi di negara-negara di seluruh dunia, itu kita dalam political right itu tidak buruk. Makanya demokrasi kita itu sering disebut sebagai electoral demokrasi. Demokrasi yang bisa diselenggarakan pemilunya dengan cukup baik, kira-kira kayak begitu. Ya. Tapi kan demokrasi bukan hanya pemilu ya, bukan hanya soal milih dalam politik. Bukan soal itu, tapi ada aspek-aspek lain yang fundamental, terutama melindungi hak-hak warga negara berkaitan dengan keyakinan, pendapat dan sebagainya. Itu kan ya. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, dalam 10 tahun belakangan demokrasi kita memang menurun, memburuk. Jadi kita harap ya kita akan karena nanti kita akan diskusi di kesempatan lain apa yang membuat ini memburuk itu apa gitu ya. Iya betul. Ya nanti kita akan diskusikan tentang itu. Tapi ada momentum 2024 ada pemilu, kita harap political rights-nya pemilunya bagus. Dan tapi civil liberty juga itu karena dalam banyak hal studi di berbagai negara di dunia, perilaku elit politik itu berpengaruh juga terhadap kinerja civil liberty itu. Bentuk perilakunya seperti apa, Mas? Misalnya pastikan tidak boleh aparat penegak hukum melakukan kekerasan atau kesenang-wenangan. Itu kan kelakuan di tingkat elit gitu ya. Jadi itu menjadi unsur yang sangat pokok yang itu harusnya jadi agenda pemimpin kita ketika terjadi
pergantian kepemimpinan nasional 2024 nanti, kan ya. Ya. Oke. Oke, makasih Mas Saiful penjelasannya. Kayaknya tadi udah cukup jelas ya, data-datanya memang menunjukkan, mengkonfirmasi persepsi masyarakat juga gitu, bahwa memang terjadi kemunduran dalam demokrasi kita. Nah, tapi apa nih faktornya, kita akan bahas di lain kesempatan ya. Yeah. Thank you for watching, sampai ketemu di episode berikutnya.